Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang berkemajuan, para siswa yang teladan dan teman-teman pengikut kanal Mukhtar Syahidens yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hadis tentang menyayangi anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma, rawahul Bukhari. An Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu dari Sahl ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakada, saya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wa kafilul yatim, orang yang mengurusi anak yatim, orang yang memelihara anak yatim di surga begini. Kemudian wa asyara bisababati wal busta wa farraja bainahuma. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengisyaratkan dengan telunjuk dan jari tengah, wa farraja bainahuma, kemudian merenggangkan di antara keduanya. Riwayat Bukhari. Ini menunjukkan anak-anak yang berkemajuan, wali siswa yang teladan dan teman-teman YouTuber, bahwa orang yang menyayangi anak yatim, kafilul yatimi di surga nanti, itu sangat dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Betapa ini menjadi motivasi yang menarik buat kita untuk berlomba-lomba menyayangi anak yatim. Syukur menjadi kafilul yatim. Kafilul itu adalah memberi makan, memberi pakaian, mendidik, membina anak yatim. Tapi kalau tidak bisa sejauh itu menjadi kafilul yatim, kita juga bisa berkontribusi untuk menyumbang pakaian, kemudian menyumbang dana, membantu anak yatim, sehingga kita bisa meraih predikat kafilul yatim tersebut. Anak-anak yang berkemajuan, wali siswa yang teladan, kita tahu Rasulullah Muhammad SAW juga termasuk anak yatim sejak kecil. Rasulullah SAW sudah ditinggal oleh ayahnya Abdullah sejak dalam usia 2 bulan masa kehamilan Bunda Sayyidah Aminah. Kemudian setelah lahir 6 tahun berikutnya, Bunda Sayyidah Aminah meninggal dunia. Tetapi kepada anak-anakku yang juga ditinggal ayah, ibu atau kedua orang tua, tetap jangan bersedih hati, karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, alam yajidika yatiman fa'awa. Dalam surat Ad-Duha itu Allah akan tetap melindungi, menyenangkan anak-anak yatim dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW, dihadirkan orang-orang yang mencintai Rasulullah Muhammad SAW, seperti Halimah yang mau menyusui Rasulullah Muhammad SAW, kemudian kakeknya Abdul Muthalib, pamannya Abu Thalib, yang melindungi, merawat dengan sangat istimewa dan orang-orang di sekitarnya. Jadi untuk anak-anakku yang sudah ditinggal oleh orang tuanya, ayah, ibu atau kedua orang tuanya, tetap semangat belajar menuntut ilmu, menjadi anak solih solihah. Tidak usah bersedih, karena di sekitar anak-anak tetap ada orang-orang yang mencintai anak-anak semuanya. Seperti Pak Danang saja, ketika istri Pak Danang tinggal kemarin, salah satunya
Pak Dan dihibur, disenangkan oleh anak-anakku yang berkemajuan. Ketika istri meninggal, kemudian 3 hari berikutnya Pak Danang masuk, anak-anak seperti mengistimewakan Pak Danang, membelikan Pak Danang makanan banyak banget, memberi hadiah yang menarik. Bahkan setiap ketika istirahat selalu ada makanan di meja Pak Dan. Kemudian Pak Dan diajak keluar, dihibur, menjadi rebutan anak-anak semuanya. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum. Memang salah satu yang membuat Pak Dan betah di sekolah berkemajuan ini adalah kehadiran anak-anakku yang luar biasa, berkemajuan, solihah, dan menjadi qurrata ayun, tidak hanya untuk orang tua tetapi untuk bapak ibu guru. Anak-anakku yang berkemajuan, kita lanjutkan hadis tentang menyayangi anak yatim tadi. Makanya Rasulullah Muhammad SAW bersedih bila ada orang-orang yang mengejek dan menghardik anak yatim. Sebaliknya Rasulullah Muhammad SAW akan senang dan mengistimewakan orang-orang yang menyayangi, mencintai anak yatim. Makanya diibaratkan seperti ini, jari telunjuk dan jari tengah, artinya sangat dekat sekali di surganya nanti. Ini menjadi motivasi yang sangat tinggi kepada kita untuk terus berlomba-lomba menjadi kafilul yatimi, orang-orang yang mengurusi, yang mencintai, yang menyayangi anak yatim. Jangan sampai malah sebaliknya, disebutkan di dalam surat Ad-Duha yang itu fala taqhar, itu kan. Jadi terhadap anak yatim jangan berlaku sewenang-wenang, gitu kan. Alam yajidika yatiman fa'awa wajadaka dhallan fahada wajadaka a'ilan fa'aqna fa'ammal yatima fala taqhar. Ayat 9 ya. Terhadap anak yatim jangan sampai berlaku sewenang-wenang, mengejek, menghina, membuli, kemudian mendolimi, menyakiti. Malah harta anak yatim tidak disalurkan dengan amanah. Naudzubillahi min dzalik. Anak-anakku yang berkemajuan, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Maun sebagaimana kita sudah hafal, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Salah satu orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, yang menghina, mengejek, membenci, tidak mau memikirkan anak yatim. Itulah orang-orang yang termasuk mendustakan agama. Anak-anak yang berkemajuan, wali siswa yang teladan, dan teman-teman YouTuber yang berbahagia yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu hadis tentang menyayangi anak yatim. Semoga kita bisa menjadi orang yang terus berlomba-lomba menyayangi anak yatim. Minimal mau menyisihkan uang kita, mau menyisihkan uang kita untuk berbagi terhadap panti asuhan yang di sana membina anak-anak yatim yang membutuhkan kedermawanan orang-orang seperti kita yang sudah kita lakukan di sekolah setiap Ramadan, bahkan setiap beberapa bulan kita juga ada pembelajaran untuk menyayangi anak yatim. Semoga berkah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.